Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Suci Arahman, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional dalam perspektif Islam. Ilmu hubungan internasional saat ini berkembang dengan berbagai perspektif atau paradigma sesuai dengan argumentasi filosofinya. Hal ini menjadikan ilmu hubungan internasional sebagai suatu disiplin keilmuan yang unik karena berbagai asumsi paradigmatik dapat hadir secara bersamaan untuk saling bersaing, berdebat, dan bertarung satu sama lain. Tidak ada asumsi ontologis dan metodologi pasti yang menjadi rujukan serta disepakati semua pakar atau sarjana. Suatu fenomena tunggal dapat dianalisa menggunakan berbagai macam paradigma dan seluruh analisa tersebut absah dilakukan. Para pakar dan ahli melukiskan ilmu hubungan internasional saat ini sebagai suatu disiplin keilmuan yang berakhir dengan ketidaksepakatan. Motar Mas'ud menegaskan tema umum teorisasi dalam ilmu hubungan internasional dewasa ini adalah keanekaragaman dan kesepakatan. Perdebatan paradigmatik dalam ilmu hubungan internasional dapat dijelaskan dengan apik menggunakan argumentasi Thomas S. Kuhn dalam karya fenomenalnya The Structure of Scientific Revolution. Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dan bergerak dalam suatu rute menuju kedewasaannya. Dalam ilmu hubungan internasional, aneka perspektif lahir dari proses intelektual mirip seperti yang dijelaskan oleh Kuhn. Ada kalanya suatu perspektif mendapat sambutan luar biasa dari penstudi ilmu hubungan internasional dan menjadi tren analisa di masanya. Namun, tatkala perspektif tersebut mendapat tantangan intelektual serius yang tidak mampu dijawab dengan memuaskan, maka terlahirlah perspektif baru. Perspektif Islam yang mulai marak diperbincangkan di akhir abad ke-20 berada di luar perspektif Barat yang menjadi mainstream dalam kajian ilmu hubungan internasional kontemporer tadi. Perspektif Islam berasal dari cara pandang ajaran Islam yang khas dan berbeda dari cara pandang Barat. Dalam kajian ontologis, perspektif Islam meyakini bahwa realitas dapat berwujud fisik dan metafisik, sementara perspektif Barat terbangun dari tradisi rasionalisme, empirisme yang sekali-kali tidak akan meyakini realitas metafisik sebagai basis argumentasi keilmuan mereka. Dalam konteks hubungan internasional, misalnya Islam meyakini bahwa musuh abadi bagi seluruh bangsa, perdebatan umat Islam. Ilmu hubungan internasional dapat dalam perspektif Islam tentu dijadikan dengan menggunakan metodologi berbasis epistemologi ilmu pengetahuan Islam. Analisa ilmiah dalam perspektif Islam senantiasa dilakukan berdasarkan argumentasi wahyu dan argumentasi rasio empiris. Dengan perspektif Islam, teori-teori yang ilmu pengetahuan benar diturunkan, bermanfaat tidak bermanfaat diperoleh, bermanfaat tidak bermanfaat salah didapatkan, bukan hanya akan komprehensif dan berkualitas, namun dalam beberapa hal teori-teori tersebut bahkan mampu mencapai derajat kebenarannya. Menurut perspektif Islam, ilmu pengetahuan itu meski tidak bebas nilai, namun bukan pula bersifat nisbi atau relatif. Para pemikiran dan ilmuwan Islam selalu berusaha mengintegrasikan gagasan-gagasan besar dari peradaban lain dengan ajaran Islam. Para filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Aplikasi perspektif Islam dalam kajian ilmu hubungan internasional. Kajian ilmu hubungan internasional berdasarkan perspektif Islam sebenarnya telah dilakukan oleh pembawa risalah Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia biasa, Nabi pernah beberapa kali melakukan analisa terkait peristiwa-peristiwa hubungan internasional. Kajian ilmu hubungan internasional perspektif Islam di Indonesia. Terkodifikasinya disiplin ilmu hubungan internasional oleh Barat sehingga tersaji seperti sekarang ini, jelas memberi dampak pada dominasi perspektif Barat dalam kajiannya. Oleh karena itu, para ilmuwan Muslim dituntut dan ditantang untuk menghadirkan perspektif Islam dalam disiplin ilmu ini.
Kajian ilmu hubungan internasional dalam perspektif Islam sudah selayaknya mendapat tempat di atas mimbar akademik di Indonesia. Selain karena ajaran Islam telah melekat dengan kebudayaan Indonesia dengan dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Harus diakui pula bahwa kemerdekaan Indonesia terlahir dari pemaknaan yang tepat akan konsep jihad, suatu istilah yang berasal dari kajian syiar atau disiplin ilmu hubungan internasional dalam Islam. Pengaruh kajian ilmu hubungan internasional dalam perspektif Islam tidak hanya tampak lewat aplikasi konsep jihad. Soekarno sebagai pendiri bangsa disinyalir kuat mendapatkan inspirasi dari konsep Asabiyah ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, dalam sebuah pidato spontan tanpa teks, Soekarno menawarkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelima sila tersebut adalah kebangsaan. Kajian mengenai hubungan antar bangsa bukanlah suatu hal yang baru dalam tradisi akademik di dunia Islam. Pada kenyataannya, kajian mengenai hubungan antar bangsa telah menjadi disiplin ilmu pengetahuan resmi di dunia Islam pada awal pertengahan abad kedua Hijriah dengan nama syiar. Perspektif Islam dalam kajian ilmu hubungan internasional memiliki landasan cara berpikir khas yang berbeda dari tradisi berpikir perspektif Barat. Secara ontologis, perspektif Islam meyakini bahwa realitas dapat berwujud fisik dan metafisik. Secara epistemologis, perspektif Islam meyakini bahwa wahyu merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting di samping akal, kalbu, dan indera. Adapun secara aksiologis, perspektif Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas menilai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.